Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat berikan yang terbaik buat hidup kita. Oke, kali ini saya akan masak tentang sesuatu yang klasik dan enak di musim penghujan, berkuah-kuah. Dan ini dia sup kepala ikan dengan daging ikan dan lobster. Jadi kita akan masukkan tomat, lengkuas, kunyit, sama jahe, ya. Oke, kita hancurkan sampai tomat semuanya bentuknya seperti ini. Kemudian lobster saya akan belah. Wow, look at the juice. Lihat jusnya ya, wow, ini enak. Ya, kita bisa lihat. Ini udah ready ya, ini udah matang semua dan cepat sekali. Ya. Sup kepala ikan Bali Cooks dengan lobster dan ikan filet. Nggak ada minyak, nggak ada proses tumis, di smoke penuh rempah dan enak. Oke, bahan-bahannya, daging ikannya saya pakai padi-padi, dan kemudian kepala ikannya saya pakai kepalanya padi-padi juga, dan satu lobster ukuran hampir 350 gram, 400 gram ya. Oke, jadi ini dia pertama bahan-bahannya ya. Saya pakai satu kepala ikan, itu saya sudah bagi dua, dan kemudian satu filet ikan padi-padinya, dan satu ekor sekitar 350-450 gram lobster. Oke, jadi bahan-bahannya ini kita pertama ada pendampingnya itu sayur. Sayurnya itu ada labu siam ya, labu siam. Jadi saya udah potong kotak-kotak, jadi teman-teman bisa lihat saya udah rendam, dan ini gampang sekali potong kotak-kotak sama. Kemudian ada warna merah dari carrotnya ya, carrotnya juga sama, potongannya kotak-kotak. Terserah nanti potongannya seperti apa, kemudian mau dibuat kayak gimana potongannya, yang penting ada sayurannya. Oke, bahan-bahan bumbunya ya, ada daun salam, ada serai, ada daun bawang atau pre Jawa atau spring onion, kemudian ada daun jeruk, ada cabai kecil, ada cabai merah, ada tomat hijau, saya pakai tomat hijau, kemudian ada jeruk nipis, jeruk limau, bawang putih, bawang merah, ada lengkuas, jahe, dan kunyit. Oke, kita mulai langsung buatnya ya. Ya, pertama kita akan wortel ya. Wortel kita rebus. Ini satu porsi bisa untuk 3-4 orang ya. 3-4 orang. Jadi wortel kita rebus sampai dia lunak, selisih berapa menit baru kita masukkan labu siamnya dalam satu pan. Oke, di Bali kita bilangnya sayur Jepang ya. Kemudian ya, ini udah direbus. Saya siapkan untuk daun bawangnya, batang ke bawah kita pakai untuk supnya ya. Kemudian daun ke atas kita pakai untuk penghias atau pemanis dari sup ikannya. Ya, ini bisa dibilang sup kepala ikan, tapi nggak tok kepala ikan saja. Kita pakai daging lobster atau lobster sendiri sama daging ikannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka kepala ikannya, bisa ambil dagingnya ya. Oke. Daun bawang, iris tipis. Kita taruh samping, nanti kita akan pakai nanti setelah kita masukkan ke dalam kuahnya ya. Kemudian ini kita mau buat semacam garnishnya nanti ya. Kita isi air es. Ya. Taruh di dalam. Ya, ini hanya untuk pemanis saja nantinya ya. Ya, teman-teman bisa pakai juga, bisa enggak juga ya. Jadi ini hanya untuk supaya ada cantik nanti penyajiannya. Oke, satu lagi kita habiskan. Ya, kita rendam air saja supaya dia berbentuk. Kemudian yang kedua, kita akan bumbui ikannya ya. Jadi bumbu ikannya itu kita rendam terlebih dahulu dengan bumbunya itu satu lengkuas. Kita potong kecil-kecil. Jadi saya pengen buat kuahnya ini agak tidak terlalu banyak ampas, tetapi saya butuh jusnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat di akhir video apa yang saya akan lakukan dari bumbu ini. Oke. Jadi ini jahe, lengkuas. Nanti resepnya ada di bawah ya. Ada kunyit, saya rajang. Jahe, lengkuas, kunyit, dan tomat ya. Tomat satu buah saya pakai. Oke, ini saya akan haluskan ya. Ya, jadi kita akan masukkan tomat, lengkuas, kunyit, sama jahe ya. Sedikit daun jeruk. Yes. Kemudian kita kasih garam. Setelah semua di dalam, ini ada tomat, daun jeruk, lengkuas, jahe, sama kunyit ya. Dan kita hancurkan. Oke, kita hancurkan sampai tomat semuanya. Kira-kira tomatnya hancur, kemudian jahenya sudah pipih, kemudian sama lengkuasnya juga ya. Ini sebenarnya perpaduan aromanya tuh asik ya.
enak banget. Kalau teman-teman lihat, hancur atau tidak, saya tidak mau terlalu hancur ya. Nanti kita lihat akhir video apa yang saya harus lakukan dengan ini. Oke, ini full spice. Pada saat ini kita masukkan cabenya barang satu. Jeruk limau, kita keluarkan bijinya. Kita peras. Masuk tanpa biji. Ya, look at this. Wow. Enak ini. Oke, udah ada aroma asam, pahit sedikit dari limau dan gurih karena kita udah taruh garam tadi ya. Oke, ini sudah done. Teman-teman bisa cek bentuknya seperti ini. Ya. Saya akan tambahkan air. Wow. Ada kunyit, ada jahe, ada segala macamnya ya. Ya, ini tambahkan air lagi. Sebenarnya ini udah fresh banget ya. Teman-teman bisa lihat. Wow, ini air matang tadi, saya coba. Rempahnya kerasa. Jadi semua bahan sudah di dalam talenan tadi saya udah hancurkan. Kemudian ada tomat, jahe, lengkuas, kunyit, cabai sedikit. Oke, ini belum semuanya masuk. Nah, teman-teman nanti bisa lihat nanti seperti apa. Cabai ini bisa dimasukkan sekarang bagi yang suka pedas. Dan yang nggak suka juga nggak apa-apa, nggak usah dimasukkan. Atau tidak usah dimasukkan sama sekali dalam semua resepnya. Ya, yang saya lakukan sekarang ini, saya pakai sarung tangan. Dan tadi kepala ikan saya sudah cuci. Ya, saya potong bagi dua seperti ini supaya gampang. Dagingnya luar biasa. Dianjurkan kepala ikan, boleh pakai kepala ikan kakap, tuna tapi bagusnya dipanggang ya. Yang saya pakai ini sejenis kakap. Dan yang agak besar size-nya ya. Mungkin satu ekornya itu bisa 800 gram atau 1 kilo. Oke, ini kita akan buat seperti ini, terbuka. Kemudian lobster, saya akan belah. Oke, look at this. Yeah. Wah, segar. Kita cuci sebentar bagian palanya ya. Oke, kalau teman-teman lihat ini ada kepala ikan, ini ada daging lobsternya, dan ini ada ikannya ya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang? Saya ambil semuanya bahan ini, ya, saya peras. Wow, ini enak. Wow, look at the juice. Lihat jusnya ya. Wow, ini enak. Oke, ini jangan dibuang, kita pakai, ya. Wow, look at this. Nice, ya. Wow, kita akan tuang semuanya. Ya. Kita diamkan beberapa, bagusnya 2-3 jam atau sampai semuanya meresap. Habis itu kita gunakan ya. Selanjutnya kita balik seperti ini supaya dagingnya kena. Dan ini menarik, ini enak. Biarkan mereka terendam dengan semua bumbu rempah tadi ya. Oke, dan ini kita masukkan kembali ya. Kita masukkan kembali dan saya akan buat untuk kuah kaldunya ya. Oke, ikan udah, kemudian wortelnya udah, sekarang kita bikin kaldu rempahnya. Oke, sekarang kaldu rempahnya itu terdiri dari apa? Yang pertama kita ambil, saya punya 4, 5, 6 siung bawang putih. Ya, 6 siung bawang putih. Geprek aja, masukin ke dalam yang ampas tadi, atau kita bilang tadi rempah yang kita sudah cincang. Masukkan 6 siung. Ya. Oke, ini nggak boleh ada ampasnya. 6 siung bawang putih, kemudian kita ada bawang merah. Ya, kita geprek saja. 4 bawang merah ya. Easy, gampang. Kemudian kalau mau tambah pedas lagi tadi untuk kaldunya, silahkan geprek. Dan kita ada cabai merah. Yes, saya pakai 4 pieces cabai merah. Ada lime. Dan untuk penambah asamnya. Oke. Teman-teman bisa tambahin terasi, yang suka terasi atau tidak. Itu terserah teman-teman untuk di bumbu ini ya. Saya coba untuk pakai terasi kali ini ya. Oke, terasi secukupnya. Ya, hanya untuk perekat rasa. Dan setelah ini kita akan hancurkan ya. Kita giling ya, kita hancurkan. Ini istilahnya ini kaldu rempahnya ya. Boleh di blender nggak? Boleh. Tapi pada saat di blender nanti akan lebih banyak ampas atau lebih banyak partikel-partikel dari bahan ini ya. Yang saya buat ini agak sedikit lebih halus, tapi tidak mengurangi rasanya. Pada saat ini bisa ditambahkan garam, merica, atau penyedap yang teman-teman mau buat. Saya tambahkan lagi daun jeruk, ya, kemudian sama limau. Jadi total lime itu 1 slice. Limonya 2. Saya butuh asam. Wow, kalau teman-teman cium, ini dia. Wow, ini kayak sambal tapi enak banget ini. Kalau mau digoreng pun atau di toast, ini pasti akan jadi. Mungkin kita akan buat resep kayak gini nanti. Oke, ini ada air yang sudah mendidih.
semi mendidih dia ya. Oke, kita akan nyalakan api lagi. Oke, bagusnya bikin kaldu seperti ini, dia nggak terlalu boiling, kemudian nggak terlalu bubbling, supaya nggak terlalu rusak. Jadi ampasnya itu nggak terlalu berantakan di atas air. Oke, we cleaning up, kita bersihkan, dan kita akan proses masak. Oke, wow, ya, ikannya udah berubah warna, kemudian lobsternya. Ini baru 10 menit pertama guys. Nah, ini asik banget. Ya, look at this. Udah mulai kuning ya. Ini ikan yang paling enak. Wow. Pertama, yang kita masukkan dalam rempah ini yaitu kita pakai serai, ya. Serai kita pakai 2 batang kecil. 2 batang kecil saja kita pipihkan. Masukkan serai, kemudian daun jeruk. Ya, ini kaldunya guys, ya. Ini kaldu lempahnya ya, yang udah ada cabai merah, kemudian ada lemon. Ya. Wow. Bijinya boleh pakai nggak untuk ini? Boleh ya. Karena terakhir kita akan proses dia untuk bisa lebih bersihnya ya. Ini hanya kaldu rempahnya. Oke, ini ada daun salam, masukkan. Dan selesai untuk kaldunya. Lama semakin baik direndam untuk kepala ikannya. Teman-teman kalau nggak mau pakai lobster atau mau kepala ikan saja, chef saya cuma punya kepala ikan saja di rumah, pakai dengan metode ini ya. Dan ini enak, rendaman ini juga simple, gampang, rempahnya hampir mirip, cuman kuahnya nanti yang membuat rasa ini beda ya. Oke, ini kita akan masukkan ke satu tempat. Ntar kita akan gunakan. Sekarang kita akan proses. Ini sekitar 15 menit kita sudah rendam. Kayak lagi teman-teman, kalau mau 30 menit, 1 jam itu lebih baik. Dan itu akan lebih berasa ya untuk aromanya. Ini porsi cukup 1 kuah itu. Dan kemudian ini bisa untuk serving 3-4 orang. Ya, kita siapkan smoker area buat dagingnya. Ya, tapi kita butuh api terlebih dahulu. Ya, api udah keluar. Dan here we go. Kita akan asap untuk ikannya ya. Oke, sekali lagi, semakin lama direndam semakin baik ya. Ini kita akan masukkan kulitnya di atas, dagingnya di bawah. Oke. Ini juga daging di bawah, kulit di atas. Oke, wow, excellent. Nih, daging di bawah. Oke, kita perlu steamingnya atau ada uap jadi nggak terlalu kering. Kita bisa sedikit tuang di atasnya ini ya. Look at this, juicy. Ya, jadi ini bisa dibilang ada proses pengasapan, terus ada steaming dari bawah rempahnya ya. Kita geser sedikit space buat pengasapannya. Here we go. Dan kita tutup. Kita butuh waktu matengin ini 30 menit, 40 menit, sampai matang juga nggak apa-apa ya. Jadi pada saat mau serving, kita tinggal taruh sekian menit di dalam supnya. Oke, ini dia. Kita tunggu 20 menit, kita lihat. Baru habis itu kita cek apakah udah matang, baru kita ke tahap selanjutnya. Ya, kalau teman-teman lihat itu udah 10 menit pertama, kemudian kita sudah matengin dia punya ikannya ya. Dan sekarang kita masukkan, tadi ada sayuran yang belum kita boiling ya, atau kita matangkan. Kita tambahkan labu siamnya atau sayur Jepangnya. Nah, ini nggak lama ya, paling 10 menit sampai dia matang. Sayurnya pilihan ya, tapi boleh yang agak banyak, tapi saya cuma pakai 2 macam aja untuk sup kepala ikan yang satu ini. Sudah beres, kita tunggu 10 menit berikutnya. Oke, kita cek. Saya belum kasih seasoning ya, atau istilahnya rempahnya udah meresap ke air, maksudnya udah menyatu. Tapi garam atau penyedap teman-teman mau taruh itu saya belum taruh. Tambahin gula juga nggak apa-apa. Tapi aroma rempah, pedas, lemonnya, the best. Oke, jadi ini udah. Nah, setengah daun bawang yang saya potong pertama tadi kita masukkan sekarang. Ya, supaya ada aroma. Ini kita akan finishing. 5-10 menit lagi ini akan matang bagus. Selanjutnya kita tinggal tunggu sayurannya. Habis itu kita tunggu 5-10 menit lagi untuk ikannya matang. Kita cek ikannya ya. Udah sekitar 15-20 menit ini. Hampir 20 menit. Ini dia ikannya. Wow, kalau teman-teman lihat memang ada proses pemanggangan tapi nggak full langsung kena api. Kalau teman-teman lihat dagingnya ini udah 85% matang, kepala ikannya juga udah mau keluar cairan di matanya, itu nandain udah mau matang. Dan ini siap untuk kita ceburkan di kaldu ini sebentar aja. Oke ya, kita tunggu sekitar mungkin 2-3 menit. Oke. Ya,
Teman-teman lihat saya pakai kayu api dan ini menurut saya gampang ngaturnya karena kayu api saya udah terbiasa, jadi pada saat dia udah temperaturnya turun saya tinggal tambahin kayu. Kemudian kalau teman-teman lihat dia bubblingnya pelan-pelan dari kaldu rempahnya, jadi membuat kaldu ini bercampur maksimal ya, nggak terlalu berbuih atau berbubble ya kita bisa bilang ya, terlalu keras. Oke, next step. Kalau teman-teman lihat ini bubblingnya di daerah sisi sana aja, kemudian rempahnya juga nggak terlalu berantakan. Ini buat kaldu rempahnya itu nggak terlalu kotor. Ya, step selanjutnya saya akan masukkan kepala ikannya terlebih dahulu di sini ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke, 2. Ini udah setengah matang. Oh, lihat. Wow. Wow. Dan lobsternya ya. Lobsternya ini udah sedikit 80% matang ya. Wow, oke, bisa selesai. Nah, ini bisa teman-teman masukkan atau tidak. Ini bisa langsung di serving karena ini udah 90% matang, tinggal disiram kaldu panas aja, ini udah selesai. Ini saya pilih untuk tidak dimasukkan ke dalam kaldunya ya. Ya, ini pelan-pelan dia bubbling. Kita tes lagi, cuman supaya dapat ada aroma kepala ikannya ya, ada aroma kaldu ikannya. Tinggal tambah garam. Ini sudah oke, kita tambahkan garam cukupnya. Boleh di sini tambahkan kaldu ayam atau chicken powder atau mushroom powder, terserah teman-teman semua supaya nambah rasa. Yeah, ini enak. Garam. Kemudian ini ada fresh potongan tomat. Teman-teman bisa masukkan pada saat di akhirnya. Yes, supaya ada aroma ya, fresh tomatnya. Dan ini udah ready ya, ini udah matang semua dan cepat sekali. Ya, kita udah taruh garam dan kita udah taruh tomat. Sekarang kita tes lagi. Enak. Enak. Ini ready to serve ya, jadi kita akan siapkan untuk disajikan. Ya, ini wortel dan labu siamnya sudah matang dan siap di serve, dan kita juga akan serving kepala ikannya beserta lobster beserta ikan filetnya ya. Oke, here we go. Sup kepala ikan Bali Cooks dengan lobster dan ikan filet. Ini kita akan bagi serving. Taruh bisa untuk 4 orang di bagian. Kemudian kepala ikannya, wow, ini enak banget men, udah hancur. Nice. Look at this. Enak sekali. Dan nggak usah ampasnya, ini tinggal wow, ini nikmat. Wow, lembut sekali ini rahangnya. Dan kita akan saring kuahnya ya. Oke, kita akan sajikan untuk 1 porsi sup rempah ala Bali Cooks ya. Oke, here we go. Ya, setelah kita saring, ini supnya, dan teman-teman bisa lihat. Ini bisa dipanasin lagi, kemudian dikasih kaldu lagi, itu terserah ya. Tapi saya akan ambil tomatnya, vegetablesnya, wow. Kemudian saya ambil, ini lobsternya. Kita potong setengah aja. Nice. Look at this. Ya, dan kemudian kita akan masukkan wortel dan labu siam. Wow, excellent. Enak banget ini men. Sebanyak-banyaknya yang teman-teman mau ya, jadi terserah. Look at this. Saya mau tomatnya lagi. Sebelah sisi sini. Dan ini nggak monoton sup kepala ikan aja ya, jadi ada dagingnya. Kemudian kalau mau tambahin lobster atau tambahin ikan filetnya bisa tambahin lagi. Ini dia sup kepala ikan lengkap. Ada lobster, ada fillet fish, ada semuanya ya. Wow, bening, less oil. Bisa dibilang ini nggak ada oil. Kalau teman-teman perhatiin ini nggak ada oil ya. Tapi bening, kemudian penuh rempah dan enak. Nggak ada minyak, nggak ada proses tumis. Di smoke, dan daging-dagingnya juga nggak ketemu. Oke, untuk garnish saya hanya butuh sedikit irisan fresh cabai lime. Kita tebarin dimanapun ya. Wow, nice. Dan tadi kita potong spring onion ya. Nice. Ini dia sup kepala ikan dengan dagingnya sekalian plus lobsternya. Oke, selamat menikmati. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Dan terima kasih yang udah komen, sudah like, sudah share video saya. Dan tetap suka makanan Bali, tetap suka masakan Nusantara, dan tetap cinta local food Indonesia. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat berkarya yang terbaik buat hidup kita. Saya doakan semua akan baik-baik saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Makan sup kali ini.
Ya, sup ikan. Sayuran dulu sama kuahnya. Kita cobain. Rempahnya terasa, tapi nggak ada ampas. Clean, bagus banget. Kita makan daging. Lihat, lembut banget ya. Hancur, men. Oh, look at this. Wow. Enak banget. Saya makan ini aja langsung. Kepala ikannya fresh, enak. Terima kasih udah nonton. Saya lanjutin ini. Wow, enak.